Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Rohan Lestari. Saya adalah dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Saya mengampu mata kuliah manajemen pemasaran yang merupakan bagian dari kelompok mata kuliah inti keilmuan program studi manajemen. Video pembelajaran ini saya buat dalam rangka program peningkatan dosen unggul, uji kompetensi profesional dan pedagogi dosen PPDU UKPT untuk proses sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pokok-pokok pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah manajemen pemasaran yang telah saya susun dan disahkan pada tanggal 8 Juli 2024. RPS ini berisi capaian pembelajaran, pokok materi, pertemuan, dan metode pembelajaran serta strategi penilaian. Setelah itu, saya akan menjelaskan materi ajar yang telah saya siapkan dalam bentuk PowerPoint dan Canva sebagai bentuk implementasi dari RPS ke dalam proses belajar mengajar. Saya berharap melalui video ini Bapak Ibu dapat melihat gambaran nyata bagaimana saya menyampaikan materi, menyelaraskan capaian pembelajaran, serta mengembangkan kompetensi mahasiswa di bidang pemasaran secara sistematis dan interaktif. Baik, mari kita mulai penjelasan rencana pembelajaran RPS mata kuliah manajemen pemasaran. Mata kuliah manajemen pemasaran memiliki bobot 3 SKS yang diberikan pada semester 3. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan konsep dasar pemasaran serta keterampilan dalam merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan dinamika pasar dan kebutuhan konsumen. Metode pembelajaran dilakukan secara kombinasi antara tatap muka, diskusi, tugas individu, dan kelompok, serta penggunaan studi kasus. Evaluasi pembelajaran juga dilakukan melalui partisipasi, ada tugas, kuis, dan proyek akhir dengan bobot masing-masing yang proporsional untuk mencerminkan ketercapaian pembelajaran secara holistik. Nah, bobot penilaian di sini saya berikan untuk partisipatif itu sebesar 20%, tugas sebesar 25%, kuis sebesar 25%, dan proyek sebesar 30%. Nilai akhir keseluruhan adalah nilai partisipatif ditambah dengan tugas, kuis, dan proyek. Adapun range nilai yang saya berikan adalah nilai A range antara 80 sampai 100, nilai B itu 70 sampai 79, nilai C 60 sampai 69, nilai D 31 sampai 59, serta nilai E 0 sampai 30. Referensi utama dalam mata kuliah manajemen pemasaran ini saya menggunakan buku karya Kotler dan Keller yang pastinya dikenal luas secara acuan utama dalam ilmu pemasaran modern. Capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran ini meliputi 1. Pemahaman terhadap konsep pemasaran, perumusan strategi merek dan bauran produk, ada strategi promosi dan komunikasi pemasaran, penanganan keluhan pelanggan, dan pengukuran kepuasan. Selanjutnya ada segmentasi pasar, targeting, dan positioning, strategi penetapan harga, serta pemasaran jasa dan saluran distribusi. Yang terakhir, komunikasi pemasaran global dan pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Metode pembelajaran ini dilakukan secara kombinasi antara tatap muka, diskusi, tugas individual, dan kelompok, serta penggunaan studi kasus di dalam pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui partisipasi, tugas kuis, dan proyek. Berikut video pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Pada pagi hari ini kita akan mulai perkuliahan kita
Tapi sebelumnya kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu supaya perkuliahan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah teman-teman, pagi ini kita akan masuk di perkuliahan di chapter kedua. Kemarin kita sudah masuk di pertemuan pertama mengenai pemasaran. Siapa yang ingat materi sebelumnya? Kita akan mereview terlebih dahulu. Saya Bu. Ya, boleh. Yang kemarin kan membahas tentang pemasaran di mana itu adalah salah satu kegiatan dalam manajemen yang biasanya dilakukan untuk mempertahankan perusahaan, Bu. Oke, berarti pemasaran untuk mempertahankan peningkatan penjualan, pemasaran itu sangat penting di dalam perusahaan. Nah, chapter kedua ini kita akan masuk di dalam strategi merek produk. Strategi merek produk merupakan satu hal yang harus dilakukan oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat memberikan nilai lebih kepada merek, sehingga produk yang dipasarkan itu dapat meningkatkan penjualannya. Pertama, ini merek adalah suatu nama, istilah, tanda, atau lambang yang didesain atau dikombinasikan semuanya yang diharapkan dapat mengidentifikasikan barang atau jasa dari sekelompok penjual sehingga dapat konsumen dapat membedakan produk satu dengan produk yang lainnya. Jadi merek atau brand itu teman-teman itu bisa seperti lambang. Pernah lihat simbol kincir? Kalau kita simbol kincir berarti kita ingat walaupun nggak ada namanya, itu apa? Holland Bakery. Iya benar, Holland Bakery. Walaupun tidak ada namanya, simbolnya itu sudah terlihat, Holland Bakery. Lalu kalau teman-teman juga pernah melihat lambang ya di mobil, yang lambang kayak star begitu, apa? Brand apa tuh? BMW. Ya, Mercy BMW. Walaupun tidak ada nama atau istilah, simbol itu bisa menjadikan identifikasi dari suatu produk. Oke, merek adalah suatu nama simbol yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa dan lainnya. Next. Merek sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu produk ke depannya. Karena itu, sebuah perusahaan harus dapat meningkatkan atau memperkenalkan merek atau brand tersebut kepada konsumen. Sehingga ketika konsumen tahu brand tersebut, konsumen sudah melihat produk atau jasa itu memiliki value yang tinggi. Seperti tadi kincir, ya, kincir itu melambangkan Holland Bakery, ya kan? Cita rasanya kita udah tahu, harganya sudah tahu. Jadi tidak perlu bertanya, kita sudah tahu. Oh, brand itu, kincir itu melambangkan merek si Holland Bakery tersebut. Oke, next. Merek mengandung beberapa poin penting. Nah, pertama, segala sesuatu yang membedakan produk dengan produk lainnya memberikan identitas sehingga konsumen mudah dan mengidentifikasi produk. Jadi kalau kita ingin membeli barang atau jasa, banyak berbagai macam merek itu akan ditawarkan. Nah, akhirnya kita bisa memilih satu produk yang sesuai dengan hanya melihat brand tersebut. Karena itu kalau perusahaan memiliki brand atau merek yang sangat terkenal, memiliki value yang tinggi, itu merupakan satu strategi perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Oke, yang kedua, poin penting dari brand itu adalah merek itu bisa istilah, bisa tadi lambang, bisa simbol yang sudah saya jelaskan, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Oke, next. Di sini ada jenis-jenis merek. Ya, ada manufacturer brand, ada private brand. Oke teman-teman, kita akan masuk di selanjutnya di
jenis merek di sini ada manufacturer brand dan private brand. Manufacturer brand itu adalah merek perusahaan, merek yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi contohnya misalnya perusahaan Unilever. Unilever itu biasanya memproduksi Rinso, lalu ada Pepsodent, atau perusahaan Indofood memproduksi Indomie, Supermie. Nah, itu satu perusahaan yang memiliki beberapa brand. Lalu ada private brand. Private brand itu lebih kepada private pribadi, merek yang dimiliki oleh distributor atau pedagang dari produk atau jasa. Kalau teman-teman pernah pergi ke Indomaret atau Suprindo, mereka punya tuh brand. Misalnya dia ada beras dari Suprindo sendiri, ya kan? Atau dia punya mengeluarkan produk misalnya makanan, tapi brandnya itu brand Suprindo atau Indomaret. Itu private brand namanya. Gitu. Lalu tujuan merek itu pasti yang pertama di sini terlihat satu adalah sebagai identitas. Coba next. Identitas suatu produk untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk atau jasa yang ingin mereka beli. Yang kedua itu adalah alat promosi. Merek digunakan sebagai daya saing perusahaan untuk memperkenalkan produknya terhadap pangsa pasar. Bagaimana perusahaan itu ingin memperkenalkan jasa atau produk yang dibuatkan oleh perusahaan tersebut dengan memberikan brand sehingga konsumen atau pangsa pasar tahu perusahaan itu menjual apa sih, gitu. Jadi misalnya teman-teman suka beli produk di e-commerce ya, misalnya skincare ya, teman-teman beli skincare. Nah, di skincare itu produk skincare itu kan banyak ya, ada yang scientific ya kan, ada Revlon, L'Oreal. Nah, untuk memperkenalkan produk tersebut itu kan dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan atau manufacturer yang berbeda. Karena itu tujuan brand atau merek ini adalah untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen sehingga konsumen itu dapat memilih kebutuhan mereka sesuai dengan yang mereka harapkan. Yang ketiga, tujuan merek itu adalah sebagai alat untuk membangun citra dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas serta prestis. Kalau teman-teman jalan ke salah satu mall gitu kan, misalnya kita bicara brand fashion Zara ya kan, kita lihat Zara, kita tahu pasti itu jual baju, benar nggak? Nah, mungkin ada Zara jualannya kebutuhan rumah tangga, benar kan ya? Nah, itu dia sebagai untuk membangun citra Zara itu biasanya dia bangun di mall yang tertentu, ya kan? Kalau teman-teman pergi ke daerah pinggiran, itu nggak ada tuh store Zara, benar nggak? Dia punya salah satu nilai value, prestis yang tinggi. Gitu. Jadi dia membuka store-nya itu di kota-kota yang besar, yang pangsa pasarnya memang menengah, middle high, ke atas, gitu. Atau teman-teman pernah beli makanan atau minuman, misalnya Jeko, ya kan? Nah, dulu Jeko itu dulu adanya di mall ya, tapi sekarang dia sudah mulai merambah desa-desa sampai arah agak desa, mereka sudah membuka store-store gitu. Jadi salah satu tujuan merek itu, brand itu adalah satu untuk memberikan nilai yang tinggi terhadap jasa atau produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Manfaat merek di sini, teman-teman bisa baca yang next. Manfaat merek itu satu, merek memudahkan penjual mengolah kesalahan dan memperkecil timbulnya permasalahan. Kalau beli satu brand berarti kita kalau ada komplain, kalau ada masalah, komplainnya ke perusahaan tersebut, ya enggak?
Jangan-jangan teman-teman beli mereknya A, lalu harganya bukan B, kan enggak dong ya. Lalu ada brand itu sebagai tanda dagang secara hukum dan melindungi penjualan dari pemalsuan ciri-ciri produk. Jadi manfaat brand itu satu, untuk melindungi produk dia terhadap penipuan. Kan banyak tuh barang-barang palsu ya. Bisa saja dia menjual satu produk, nah tetapi diberikan dengan nama lain. Nah itu merek itu untuk melindungi secara hukum. Lalu merek itu memberikan peluang bagi penjual untuk mempertahankan kesetiaan konsumen. Loyalitas konsumen ditentukan salah satu faktor elemennya itu dari brand trust, bagaimana konsumen itu memberikan kepercayaan lebih kepada satu brand. Gitu. Jadi kalau teman-teman biasa pakai apa kalau sekali ini Pepsodent ya, udah percaya dong dengan Pepsodent kan? Jadi kalau beli pasta gigi, bilang aja langsung beli Pepsodent karena kita trust gitu kan, percaya, brand trust, percaya terhadap satu merek gitu. Lalu manfaat merek bagi distributor itu memudahkan penanganan produk, lalu ada mengidentifikasi produk, pendistribuan produk sehingga produk itu bisa sampai ke tangan konsumen. Gitu. Oke, selanjutnya ini yang terakhir manfaat merek bagi konsumen. Selain ada manfaat merek bagi produsen, manfaat merek bagi konsumen itu satu sebagai memudahkan mengenali mutu. Jadi kayak tadi teman-teman beli Pepsodent, teman-teman udah tahu dong untuk kualitas brand tersebutnya enggak? Kan pasta gigi itu banyak, ada apa aja? Close up, Pepsodent. Kenapa teman-teman pilihnya Pepsodent? Karena sudah lama brandnya oke. Oh, lebih banyak yang pakai. Mudah didapat. Betul. Harganya terjangkau dan kualitasnya bagus. Jadi dengan brand itu memudahkan konsumen untuk memilih produk yang dia butuhkan. Oke, dengan adanya merek tertentu konsumen dapat mengaitkan status dan prestisnya. Jadi kalau teman-teman berbicara prestis, merek ini sangat dapat meningkatkan value seseorang juga. Prestisnya itu meningkat. Contohnya, kalau teman-teman pakai handphone, yang Apple. Kalau lihat begini, gambarnya Apple itu pasti Apple ya kan, iPhone. Produk itu dia menyasar pasar apa? Brand Apple itu menyasar pasar middle high, ya enggak? Berarti kalau kita pakai iPhone, Apple, wah prestisnya, wah biasanya itu banyak. Kadang-kadang itu banyak uang, benar nggak? Karena kan produknya itu cukup pricey ya, cukup mahal gitu. Itu bisa meningkatkan prestis seseorang. Atau misalnya nih teman-teman, ada yang bawa Avanza dengan yang bawa BMW. Prestisnya itu Avanza atau BMW? Iya. Sama-sama mobil enggak? Sama. Dipakai sama, ya kan? Di jalanan sama. Tetapi dari brand tersebut, ketika seseorang menggunakan brand tertentu yang memang brand itu high brand, itu peningkatan prestisnya itu meningkat. Oke, ada pertanyaan di sini? Coba lihat Mas Kevin. Kira-kira apa manfaat yang diterima UMKM jika mereka menerapkan merek pada bisnisnya? Terima kasih. Oke, kita akan menjawab pertanyaan Mas Kevin mengenai manfaat merek terhadap UMKM. Biasanya UMKM itu menganggap merek itu nggak penting, tetapi biasanya merek itu biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang besar. Tetapi manfaat merek bagi UMKM ini penting sekali. Satu, sebagai daya saing, meningkatkan daya saing produk pada UMKM. Jadi ketika UMKM memiliki merek sendiri,
mereka dapat menguatkan produk tersebut, meningkatkan daya saingnya terhadap para pesaing-pesaingnya. Nah, yang kedua, manfaat merek pada UMKM itu juga membangun kepercayaan konsumen, di mana ketika merek yang kuat itu dia dapat memberikan nilai lebih sehingga menciptakan kesan atau citra bagi konsumen untuk dapat loyal terhadap merek yang dia keluarkan. Yang ketiga, meningkatkan nilai produk. Jadi UMKM saat ini sedang digiatkan oleh pemerintah untuk menjadi pengelola perekonomian Indonesia. Dengan UMKM itu memberikan merek terhadap produknya, itu dapat memberikan nilai lebih, value terhadap produk tersebut, sehingga produk dengan merek tertentu bisa dijual dan berdaya saing kuat sampai kancah internasional. Oke, sudah? Oke, next, selanjutnya. Ya, dulu. Baik Ibu, untuk pertanyaannya, di dalam era digital saat ini, hampir 70% ini pemasaran dilakukan melalui digital. Menurut Ibu, bagaimana perusahaan mengatur strategi mereknya agar tetap relevan terhadap di era digital ini? Oke, terima kasih Mbak Nurul. Ini pertanyaan yang cukup menarik. Bagaimana kalau perusahaan ini menyesuaikan strategi merek supaya merek itu relevan dengan perkembangan zaman saat ini? Nah, di era digitalisasi, semua perusahaan mulai berlomba-lomba untuk dapat menerapkan strategi memanfaatkan era digital untuk meningkatkan produk atau brand tersebut. Nah, dengan adanya perubahan perilaku konsumen yang dulu tidak menggunakan digital, yang namun sekarang sudah rata-rata di Indonesia hampir 70% sudah menggunakan internet, itu digunakan oleh perusahaan dalam melakukan promosi merek atau brandnya, seperti media sosial, ya kan? Kalau di media sosial ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ya. Nah, dengan adanya media sosial, perusahaan harus dapat menggunakan strategi merek itu untuk memperkenalkan produknya. Mereka biasanya kalau teman-teman pernah dengar Shopee Live, ya kan? Perusahaan berlomba-lomba menggunakan live itu untuk menjual produknya, memperkenalkan mereknya. Lalu ada iklan-iklan digital advertising yang sekarang mudah sekali teman-teman lihat. Kadang-kadang misalnya tiba-tiba teman-teman kalau sedang masuk di dalam Instagram atau media sosial, itu kadang iklan suka muncul, ya. Iklan itu muncul. Nah, itu digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan bahwa brand atau merek mereka itu bisa diperkenalkan ke konsumen. Jadi kehadiran digitalisasi sangat relevan terhadap perusahaan untuk meningkatkan merek atau brand menggunakan digital. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke teman-teman, itu tadi ada beberapa pertanyaan. Nah, sekarang saya punya case kasus mengenai merek atau brand. Nah, teman-teman saya kasih waktu untuk berdiskusi sesuai kelompoknya. Ini ada kasus mengenai Yakult, bagaimana perusahaan Yakult itu menggunakan merek dalam strategi merek untuk meningkatkan penjualannya. Nah, teman-teman bisa menggunakan merek lain, brand lain yang kira-kira memang teman-teman tertarik untuk mendiskusikan case tersebut. Nah, contohnya di sini Yakult itu betul Yakult, ya, minuman. Jangan dulu Yakult minuman yang belum terkenal,
Gitu. Dan di sini next ada poin penting minumannya harus seperti apa, latar belakangnya, bagaimana strateginya. Nah, teman-teman boleh memilih beberapa brand untuk berdiskusi. Saya kasih waktu untuk berdiskusi. Oke, setelah teman-teman berdiskusi, strategi apa yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan penjualannya menggunakan strategi merek? Coba kelompok Mbak Nurul, ayo. Tadi case-nya bagaimana hasilnya? Berdasarkan hasil diskusi kelompok saya ya Bu, strategi promosi Yakult ini menggunakan kombinasi promosi langsung melalui media massa seperti iklan, televisi, dan juga media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas dalam konteks promosi langsung. Yakult ini juga memanfaatkan penawaran seperti diskon atau sampel gratis untuk menarik konsumen mencoba produk mereka. Oke, good. Berarti Yakult menggunakan merek bukan menggunakan merek itu di iklan sosial ya, di media sosial ya. Oke, nanti selanjutnya karena waktu kita sudah habis, nanti selanjutnya teman-teman hasil dari diskusi teman-teman bisa kalian cantumkan di LSM di website kita, ya, ruang diskusi ya, didiskusikan di ruang diskusi. Baik teman-teman, bagaimana hasil dari diskusi kelompok ini tentang strategi merek? Berdasarkan hasil diskusi kelompoknya dulu, Yakult menggunakan kombinasi promosi langsung seperti media sosial, televisi, dan juga iklan. Yakult juga memanfaatkan penawaran seperti diskon atau sampel gratis untuk menarik konsumen. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Cukup. Baik, kalau begitu diskusi untuk materi pembelajaran hari ini kita akhiri dulu. Nanti teman-teman bisa mengumpulkan hasil diskusinya di website MyBest di LMS ya, di ruang diskusi. Akan saya tunggu nanti kalau ada next diskusi materi ini kita akan membahasnya di ruang diskusi di LMS MyBest. Oke, baiklah teman-teman. Kalau begitu kita akan mengakhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang sudah kita pelajari ini dapat kita terapkan dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kita akan tutup kuliah kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Sebagai penutup, saya berharap materi pembelajaran ini mampu memberikan wawasan mahasiswa dalam memahami strategi pemasaran masa kini, serta mendorong lahirnya pemikiran yang kritis dan solutif dalam menghadapi dinamika dunia usaha yang terus berkembang dan kompetitif. Saya juga berharap penyampaian ini dapat menjadi acuan dalam membangun proses perkuliahan yang interaktif, sistematis, dan selaras dengan perkembangan industri dan perkuliahan kebutuhan pasar saat ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua.